Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang musnad ilaih menggunakan isim isyarah. Kalau kemarin kita menerangkan musnad ilaih dengan isim mausul, hari ini kita sudah membahas tentang isim isyarah menggunakan musnad ilaih menggunakan isim isyarah. Sedikit review bahwasanya isim mausul kalau dalam istilah bahasa Indonesia mungkin kita sulit untuk menemukan, tapi secara pemaknaan biasanya kalau di pondok biasanya kata kang, orang, wong-wong iku alladzina, wong-wong akeh itu ya termasuk bagian dari isim mausul. Ada juga yang mausuliyah dan seterusnya dan seterusnya. Sekarang kita akan membahas dengan isim isyarah. Kalau isim isyarah jelas dalam bahasa Indonesia ada, dalam bahasa Arab ada. Isim isyarah itu bisa hadza, hadhihi, ulai, dzalika, tilka, dan seterusnya dan seterusnya. Oleh karena itu yang kita bahas hari ini musnad ilaih dengan menggunakan isim isyarah itu bertujuan yang pertama adalah kasful hal. Silakan dilihat di buku kalian masing-masing. Yang pertama kasful hal. Apa sih kasful hal itu? Kasful hal itu mengungkap atau menjelaskan keadaan musnad ilaih, dalam hal keberadaannya. Menjelaskan musnad ilaih dalam hal keberadaannya atau tempat. Maka bisa menggunakan hadza, bisa menggunakan dzalika, bisa menggunakan ulaik dan seterusnya lah. Saya kira kalian sudah paham dengan isim isyarah. Kalau dalam bahasa Indonesia ya ini itu mereka itu isim isyarah bil ghaib ya. Jadi kalau hadza berarti dekat. Ya, hadza itu isyarah dekat. Dzalika berarti isyarah jauh. Maka ketika seseorang mengatakan ini, berarti kasful halnya apa? Berarti barang yang dimaksud ada di dekat mutakalim. Ya. Kalau ketika mengatakan itu, berarti sesuatu itu berada jauh dari mutakalim. Kalau mengatakan dia, berarti sesuatu yang dimaksud berada di balik mutakalim. Artinya barang itu tidak berada di samping mutakalim. Artinya barangnya ghaib. Dia itu meskipun dhamir ghaib kan sebenarnya isyarah ghaib kan. Isyarah tidak ada di tempat. Nah, jadi kasful hal itu yang dimaksud adalah menjelaskan sesuatu yang diterangkan itu apakah berada di sampingnya, ataukah berada pada jarak yang agak jauh, atau berada pada jarak yang sangat jauh sekali. Iko berarti kalau bahasa Indonesia atau bahasa Jawa, iko itu berarti kan sesuatu yang jauh. Kalau iku sesuatu yang berada agak jauh, bukan jauh tapi agak jauh. Tapi kalau ini iku, ini, iki, jadi ada iki, iku, iko. Ini, iku, iko. Hadza, dzalika, apa yang agak jauh itu ada sendiri mungkin. Lupa saya. Ya, paham ya? Ulaik itu ya agak jauh tapi sesungguhnya tidak berada di posisi seperti posisi ghaib lah ulaik. Mereka itu ghaib. Oke. Yang kedua,
Kalau di situ contohnya saya yakinlah kalian sudah paham. Hadza Zaidun dzaka Hindun. Dzalika Amrun tilka Fatimah. Enggak perlu saya maknani, kalian sudah tahu maknanya. Dzaka itu agak jauh tapi tidak terlalu jauh, tidak seperti dzalika. Ya. Kalau dalam nadhom alfiahnya apa ya? Lupa saya. Jadi kalau za itu isyaratnya rata-rata biasanya isyarat itu ada kata za. Hadza, zaka, zalika. Kalau za itu isyarat agak jauh, tapi lebih jauh lagi itu pakai zalika. Jadi hadza, zaka, zalika. Jadi zalika itu yang jauh. Kalau cewek tilka, hadhihi. Mosok zaki? Enggak, saya enggak pernah dengar kalau yang zaki itu ya. Yang zaki itu saya enggak pernah dengar. Kalau bahasa Jawa ya iki, iko, iki, iku, iko. Pemenang ditambah lebih lah. Kai. Ya enggak apa-apa lah. Anak isyarat kalau dalam bahasa Jawa sangat banyak sekali. Kalau bahasa Indonesia ya ini, itu, enggak ono ito loh, enggak ono ito. Jadi itu kalau untuk yang sayyidat mubalaghah itu tuh. Jadi kata tuh itu semakin jauh kan. Ya wis, saya kira kalian sudah memahami lah. Yang jelas kata isyarat itu kasful hal, menerangkan keadaan tempat. Selanjutnya listijahalil mukhatab, menganggap bodoh atau membodohi. Menganggap bodoh atau membodohi pendengar, mukhatab, lawan bicara. Nomor 3. Menganggap bodoh atau membodohi. Ulaika abai fajini bimislihim idza jama'tana ya jarirul majami. Kata kalau ini maknanya begini. Mereka ulaika utawa mengkono-mengkono wong kelompok iku abai bapak-bapak ingsun. Fajini mangko nekakno sira ing ingsun. Bimislihim kelawan padane abai. Idza jama'tana nalikane ngumpulna sapa sira ing ingsun. Ya jariruhe jarir al majami'a ing nggon kumpul. Ini yang saya maksud menyamarkan atau membodohi. Kita tidak menyebutkan nama, tidak menyebutkan spesifikasi orang, tapi kita menyebutkan sesuatu yang ibham, samar. Yes koyo ngono iku lah bapakku. Tanpa menyebutkan. Artinya kita tidak menginginkan siapa yang kita maksud diketahui. Itu namanya istijhal, membodohi. Sing koyo piye wis ngene iku lah. Ya ngene iku. Ngene iku itu kan isyarat. Isyarat kepada sesuatu yang tidak kita lihat. Maka menggunakan atau begini loh, ketika kita ngomong, "Hei wano kan ya?" Dengan menggunakan isyarat bil yad, dengan menggunakan tangan. Wano kalau kan kemudian kamu ngomong ini, sing dise mbak, sing dise. Iko lho, wah jane meripatmu iku jan perlu disuntik ngomong. Aku lho ora nonton apa. Wo, iko jelas kan.
Artinya sesungguhnya memang betul-betul tidak ada barangnya. Ya kan? Kenapa? Karena memang kita ingin membodohi dia. Mana. Sampeyan ku kan. Kamu pas ngene-ngene dhek ngomong ngono kok. Ya udah. Paham enggak? Kamu contoh ini bisa ngerti? Sering terjadi kan? Atau begini, ada Pak Guru lewat gitu ya, ada Pak Guru, Pak, ingat, isyaratnya pakai tangan. Kemudian Pak Guru yang lewat itu berdiri, kemudian sama tanya, loh Pak kenapa jangan berhenti? Loh kamu nggak panggil saya? Bukan, di belakang sampean. Padahal di belakangnya juga nggak ada apa-apa. Artinya apa? Kamu ingin membodohi orang yang kamu ajak bicara, bil isyarat. Loh. Makanya kalau saya jadi, karena saya orang ahli balaghah, nggak gampang kamu panggil kayak gitu. Bisa aja, oh ini hati-hati nih anak-anak mau ngerjain saya ini, gitu loh. Tapi kalau orang yang nggak paham, pasti dia kan karena isyarat matanya ke kita, tangannya juga ke kita, pasti kita berhenti kan. Loh, saya kira kamu panggil saya. Enggak Pak, saya panggil yang di belakang. Makanya isyarat itu sesungguhnya bisa lil istijhal, membodohi mutakal, ya mukhatab, membodohi mukhatab atau sami lah, mustami. Paham ya? Sering terjadi kan? Sering. Pemenang gue kancamu, Mbak. Terus akhirnya arek melewayu. Lah napa? Loh, kula mboten manggil jenengan, Mbak nika. Padahal bisa jadi. Loh, bisa jadi. Gimana? Ini enggak guyon. Bisa jadi sesungguhnya isyarahmu memang kepada dia, ya kan? Matamu menunjuk ke dia, tanganmu menunjuk ke dia. Tapi supaya kamu bisa lisikatil ingkar kayak yang yughdaful musnad ilaih, maka kemudian kamu ngomong, Mbak, tapi tujuannya adalah lil istijhal. Kamu bodohi dia. Siapa yang bilang? GR amat sampean. Aku kenapa sampean panggil saya enggak ono gunane. Saya panggil tuh temanmu loh. Ini kan istijhal juga. Bahkan juga bisa menjadikan ini penghinaan. Mana nanti pasti bil isyarah itu ada tujuannya juga menghina. Paham. Lanjut, istijhal ya kayak gitu contohnya loh. Nanti kamu bisa mencontohkan lagi apa enggak itu urusanmu. Pokoknya gitu. Betul. Siapa Mang? Madura ya? Suaranya kok Madura ya? Loh, saya kalau potong brengos ya ganteng ya nih. Anak-anak enggak terima. Saya lebih ganteng dari pacar mereka, enggak terima. Saya tadi omongan sama istri saya, Nyanya, apa Bi? Kira-kira ono enggak rambut apa sampo atau apa untuk menghitamkan rambut? Macam-macam. Terus takut dia kehilangan saya. Lanjut. Membedakan li ghayati tamyiz. Membedakan atau sungguh membedakan ghayati tamyiz. Contohnya gimana? Contohnya di situ adalah hada Abu Sokrin fardan fi mahasinihi min naslin syaibana bainad doli wasalami. Ini jelas membedakan antara baik dan buruk. Atau ini bapakku, iki lho sing bapakku duduk iku. Kowe kok keplek men to? Tak kandhani iki buku saya bukan itu. Tapi mirip, iya mirip, tapi yang ini. Berarti ini ketika dia ngomong agak sedikit nada ngotot, kemudian agak sedikit mendelik, agak marah, itu berarti apa? Ghayatut tamyiz. Kowe kok goblok men to? Iki lho sing tak kongon iki. Maka kata iki itu kan isyarah kan? Tapi tujuannya ghayatut tamyiz. Paham? Artinya apa? Kamu jangan sampai keliru. Yang ini yang saya inginkan, bukan yang ini. Kenapa kamu bawakan yang ini? Atau ya kamu bawakan yang itu? Artinya ketika menggunakan ini, itu,
dzalika tilka hadza, itu tujuannya adalah supaya memberikan penekanan mustame atau mukhatab jangan sampai keliru. Kenapa? Bisa jadi barangnya cuma 2 atau barangnya banyak yang sehingga kita memerlukan penguatan ini bukan yang itu. Paham? Atau kalau dalam bahasa Indonesia sama lah saya tadi sudah sebutkan. Bapakmu itu yang mana sih? Kamu ngomong yang itu loh, yang berdiri itu loh. Lu kakek sing berdiri ngadeg kabeh. Iya ngadeg kabeh tapi sing itu. Nah, maka kemudian penekanan suara itulah yang kita sebut dengan ghayatut tamyiz. Kenapa? Karena bisa jadi orang itu kan ngomong iki wae. Biasa kan? Nah, itu berarti yang tujuan pertama likas fil hal. Kalau ngomongnya standar itu berarti likas fil hal. Iku loh bapakku, berarti likas fil hal. Tapi ketika ngomong iku loh, iku. Awakmu kandhane sing iku jupukno sing iku kok jupukno sing iki. Kan padha wae gak padha. Bentuknya sama tapi kegunaannya berbeda. Sing iku. Nah, penekanan suara ini yang kemudian disebut ghayatut tamyiz. Kalimatnya sama tapi nadanya berbeda. Ghayatut tamyiz. Selanjutnya pengagungan dan penghormatan. Memuliakan. Nek iki jelas lah. Berarti kalimatnya memang ada nada sekali lagi. Karena kalau kita terpaku pada kalimat ya biasanya kita akan keliru. Biasanya kita bisa keliru kalau kita terpaku dengan kalimat. Kenapa? Karena bisa jadi kalimat itu bersifat menghina, tapi sesungguhnya itu adalah mengagungkan atau ya paling tidak apa ya, penghormatan sesama teman itu kan nggak mesti kalimatnya sopan toh. Goblok arek iku jan kok ngene. Ngomongnya goblok, tapi ada terasa takjub. Iya kan? Atau ada teman saya panggil saya gendeng gitu ya. Bahasanya kan nggak penak. Tapi karena punya keakraban tersendiri dengan saya, maka kata gendeng itu bukan sesuatu penghinaan. Tapi ada orang baik, tapi dipanggil panggil gendeng, memang betul-betul penghinaan. Gendeng kon, pintermu pinter, tapi gendengmu gak ukur. Berarti kan itu jelas penghinaan kan? Tapi ada kalimatnya api tapi maknanya elek. Oh, ono ahli swarga liwat. Enak kan? Itu seperti contoh saya yang kemarin-kemarin. Ono. Iya. Ono wali liwat. Tapi bisa jadi kata wali liwat pun bisa jadi betul-betul mengagungkan. Bisa. Maka kemudian menggunakan isam isyarah itu juga ada yang betul-betul mengagungkan. Masya Allah wong iku. Kata iku itu kan isyarat. Wong iku ya Allah. Jobone biasa tapi wah laki Masya Allah. Berarti iya banget. Iya kan? Itu berarti mengagungkan. Tapi kalimat sama bisa makna kedua, yakni menghina. Masya Allah wong iku gayane oleh, akhlake mbok. Nah, ini kan ada yang kita samarkan loh. Iya kan? Antara baik dan buruk. Tapi dengan nada yang seperti itu kita bisa tangkap bahwasanya ini orang ini bukan orang yang baik. Nada ingat. Sambil kita lihat ekspresinya. Masya Allah narek iku jet gayane koyo ngono. Wah Masya Allah nyumpek nondas ya. Paham ya? Jadi hati-hati. Maka tidak bisa kemudian kalimat itu kadangkala tidak mencerminkan makna. Awas. Kadangkala kalimat tidak mencerminkan makna, tapi ekspresi yang kadangkala memberikan makna meskipun kebalikan daripada kalimat. Paham ora? Mane dadi wong ojo gampang-gampang GR ya. Kalau saya biasa kabeh tak anggap apik ngono. Kenapa? Karena saya bisa memaknai semuanya baik. Meskipun kamu rodok nyelatu aku tak pikir kamu sayang sama saya. Iya kan?
Pak Usman iku ancan ngono. Ya, kangen iki ketara iki. Kenapa? Karena saya bisa memaknai itu dalam perspektif yang positif gitu loh. Tapi kalau kita ahli marah, sul adab kon gak nurut aku iku gurumu kon ngawur. Pak, sebenarnya saya inginkan sebenarnya itu adalah wujud dari kerinduan saya. Kan isi saya. Andai kata sesuatu yang jelek, kemudian saya maknani dengan sesuatu yang jelek pula. Sedangkan bisa jadi karena yang ngomong ahli balaghah akhirnya dia, Pak sesungguhnya saya ngomong kayak tadi itu sebenarnya itu adalah wujud kerinduan saya yang tidak pernah terobati. Makanya muncul marah tapi rindu. Bisa kan? Yuk kayak awak ngono ya. Oh, enggak mungkin lah arek pondok kok pacaran ngono. Ya guyune enggak enak iki. Ada yang marah. Kemarin ada yang diabsenkan sama seseorang. Akunnya laki-laki yang di-SM-kan perempuan. berbagi password. aku males online. Terus absen no. Enggak yang online kan, itu kan enggak ada yang online. Oke. Jadi begini loh. Contoh begini. Saya contohkan lagi. Kalimat kadangkala berbeda makna ketika di-cross dengan ekspresi. Contoh, ono arek wedok muring-muring nang pacare. Gayane muring-muring. Sampeyan niku ya kan? Guyu ya Allah. Perhatikan tuh. Perhatikan tuh. Ojo ditiru arek-arek, ojo ditiru. Dengarkan betul. Sik tak larungno sik. Apakah gerakan yang mengekspresikan gerakan marah pasti maknanya marah? Enggak, ketika itu terjadi pada dua orang yang saling akhirnya sing lanang kan paham ekspresi kayak gini bukan marah, akhirnya iyalah wis sepurane lah. Aku ngerti aku yo kangen gitu. Pak jenengan kok lihe betul toh? Lho wong ahli balaghah. Akhirnya mari ngerawuk nyakar nangisin dempleng. Nek sing potongan kok ngene iki kok ane paham betul, tapi anya tolak mangane nanya gak enak dadi anehnya. Opo sih? Anya gak tahu. Kok samane tolak-tolak ora paham tanya. Sayang rek rambutku wis putih, rambutku wis ireng no ala arek katut aku kabeh. Maaf, spesial break. Pak Usman itu ajar doang Pak Usman. Maka mungkin inilah nanti andai kata kamu tidak bisa mengingat apa yang saya terangkan, minimal kamu mengingat kegilaan saya. Iya kan? Dan mungkin bisa jadi kegilaan saya inilah yang membuat kalian rindu sama saya. Oh, so pasti yang sudah masuk di YouTube itu kalau kalian nggak mau mendukung subscribe saya nggak ada masalah. Yang penting ilmunya masuk. Saya nggak ada hubungannya dengan subscribe. Kenapa? Karena masih saya itu hidup saya bergantung kepada Allah, bukan bergantung pada subscriber. Yang menggaji saya Allah. Wa ma min ajrin in ajriya illa Allah. Padahal ngarep asline. Amin. Oke, kita lanjut ya. Paham ya? Jadi satu kalimat yang sama maknanya bisa berbeda. Oke, kita lanjutkan. Nomor 6. Mengingatkan pada mukhatab. Li ta'zim sudah tadi. Kalau di sini 5 sama 6 itu lihat. Ya wes terserah enggak apa-apa. Di hati. Gimana Bapak? Nomor 9, litambih. Di hati mana Bapak? Di hati merendahkan. Hatun itu garis. Enggak mungkin kita menggaris di atas.
Mungkin makanya nanti kalian pada waktu pembelajaran majas ya hati-hati betul. Hatun itu aslinya garis. Ya, lil hati itu adalah asli maknanya garis. Tapi kenapa kemudian dimaknani merendahkan? Karena nggak mungkin orang itu menggaris di awan-awan gitu loh. Makanya kemudian kata garis itu pasti di kertas, dan kertas pasti berada di bawah ballpoint atau pensil. Maka kemudian kita maknani merendahkan. Paham? Maknanya asline iki ngomongnya majas sisan wis. Kok makane ojo kesusu rabi sebelum balagomu khatam. Makanya aku wani rabi cek cilik, kenapa? Karena balaga saya khatam mulai kecil. Dulu yang ngajar saya balaga itu Pak Gufron. Kalau mungkin Anya kenal mungkin Pak Gufron. Taunya? Pak Gufron, Tampung Rejo. Gak kenal ya, berarti kamu masih kecil. Kenal? Ya. Udah. Mengingatkan pada mukhatab. Contohnya begini. Kalau di situ contohnya adalah ulaika ala hudam mir rabbihim. Wes, jangan ngomong dhewe. Mau tak ngomong nang ngarep ngono. Ya, ayan-ayane porsinya enggak lengkap aja ya. Yang gini dicari temanmu. Kok andai kata yakin dia langsung paham siapa yang saya maksud ketika saya ngomong gitu. Nanti silakan yang merasa saya isarohkan jebri saya. Sesungguhnya sama, saya sudah menundukkan kalian juga. Dia ngawur ya. Nanti ada yang marah nanti. Oke. Litanbih ulaika ala hudam mir rabbihim. Jelas ulaika utai mengkono-mengkono wong akeh. Iku ala hudan ing atase pituduh atau petunjuk mir rabbihim saking pangerane ulaik. Lu mana air minum saya? Ya sudah apa-apa. Mana? Ayo balapan. Sowen. Nah, sen teman-teman kepengin ngekei aku ya langsung budal. Nek ke model itu gaya. Hati-hati dengan ahli balago, mananya macam-macam. Ya, istilah aja wis sing nang omah ya ngono aja sumpek-sumpek amat lah. Sudah saya hibur dari online. Saya yakin kok kalian itu ya sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Loh gak gelem rek kalah aku. Oke, kita lanjut sih. Jadi ketika menggunakan kata isyarah itu bisa jadi tujuannya adalah mengingatkan. Contohnya begini. Anak-anak jangan lupa loh yang kemarin. Ya. Berarti tujuannya adalah mengingatkan sesuatu yang sudah pernah disampaikan. Yang mana sih Pak? Yang itu loh, yang pertemuan kita waktu di kamar mandi. Lupa saya. Pertemuan kita yang berada di perpustakaan itu loh yang kemarin saya sampaikan. Maka jangan lupa dengan tugasmu yang kemarin. Maka bisa kalimat yang seperti ini. Maaf, tadi salah pakai kalimat saya. Tapi aku seneng kan? Saya hari ini kecewa banget. Oke. Jadi menggunakan isyarah itu dalam kerangka mengingatkan. Contohnya seperti itu tadi. Anak-anak jangan lupa loh yang kemarin yang mana sih Pak? Loh yang itu loh yang saya kasih tugas itu loh. Oh iya. Berarti apa? Berarti menginginkan mustame atau mukhotob mengingat-ingat sesuatu yang sudah pernah disampaikan. Nah, inilah yang kemudian disebut dengan litambi. Tapi tidak menyebut apa, tapi jangan menyebutkan isarohnya. Yang kapan nih Pak? Yang kemarin itu loh. Oh iya ya yang kemarin. Kemarin itu kan berarti masa yang lampau atau isyarat bil ghaib. Dah.
Paham? Lanjut litafhim. Litafhim itu apa kemarin? Mengagungkan atau sangat mengagumkan. Ya samalah dengan takzim lah ya. Hadza Zaidun alladzi tasma'u bih. Wis ro artine. Hadza utawi iki wong iku Zaidun Zaid. Alladzi tasma'u kang krungu sapa sira. Alladzi tasma'u kang krungu sapa sira utawa ngrungu sapa sira bihi kelawan alladzi kalau kita buat mausul. Tapi kalau kita buat langsung bi kelawan Zaid. Kenapa? Karena isinya alladzi adalah Zaid. Loh, dungaren tuh. Oh, aku temen. Nah, tafhim itu mengagungkan. Contohnya begini, kita ketemu seseorang itu sudah pernah kita ceritakan, Mbak, aku lho ndek kanca jenenge iki. Arek itu begini. Suatu saat orang ini datang, ini loh Mbak yang saya maksud kemarin. Ya, ini loh yang saya kemarin. Berarti kata ini loh yang saya maksud kemarin dalam kerangka mengingatkan sesuatu yang lampau, ya. Sesuatu yang pernah diceritakan. Ada juga kerangka yang model kayak gini karena kita betul-betul ingin menampakkan seseorang ini adalah seseorang yang spesial. Ini loh yang saya ceritakan kemarin. Bahasanya lihat. Ini loh yang saya ceritakan kemarin. Oh ikut toh? Iya. Akhirnya dia ngomong, kalau memang ini cewek, ya mbak sampean tuh dalam hatinya temanmu yang satu ini istimewa banget. Kan gitu. Berarti apa? Menyebutkan orang ini dalam kalimat yang agak takjub atau takziman wa ikroman, maka kalimat ini bisa bermakna mengagungkan. Tapi pun pula bisa maknane merendahkan. Makanya sekali lagi satu contoh itu sesungguhnya bisa untuk 10 tujuan. Satu contoh bisa untuk 10 tujuan. Meskipun kalimatnya sama. Maka sekali lagi perhatikan betul ketika ada orang ngomong sesuatu apapun pada kalian, perhatikan betul intonasinya seperti apa. Kemudian ekspresinya seperti apa. Kemudian waktu dia menyampaikan itu seperti apa. Apalagi kemarin yang 5 itu. Rangkaian pembicaraannya seperti apa. Supaya apa? Supaya kita menemukan satu titik pemahaman yang benar. Karena bisa jadi kalimat yang disampaikan maknanya berbeda dengan kalimatnya. Mane kalau simbol kita hari ini apa yang biasa kita pakai itu kulinakno biasano pengucapmu padha karo atimu. Ini dalam kerangka karena apa? Karena kalimat yang diucapkan bisa bermakna beda dengan yang diinginkan. Maka salah satu tanda orang munafik kan di sana. Idza hadasa kadaba. Kalau orang yang tidak ahli balaghah, maaf, saya akan kasih tahu kalian pentingnya balaghah. Idza hadasa kadaba ini kalau dimaknani secara lafziyah itu adalah tanda orang munafik adalah kalimatnya berbohong. Ya, padahal bisa jadi tidak berbohong secara lafzi, bisa jadi berbohong secara maknawi atau ekspresi. Paham? Kamu orang baik. Kamu orang baik itu kan jujur. Bisa jadi setiap orang kan kita harus memaknainya positif. Kita nggak boleh kemudian menuduh orang negatif kan. Kamu memang baik.
Tapi ketika ekspresinya dengan nada yang maaf dalam tanda petik kurang baik atau momennya tidak pas, bisa jadi kata-kata kamu orang baik itu bisa jadi maknanya kamu orang jahat. Paham? Kamu memang baik. Kamu memang baik. Kamu baik. Beda kan maknanya? Paham nggak? Maka iza, kamu kok langsung sewot tuh? Saya mencerahkan loh kamu baik. Enggak, kamu menjawab saya. Oke. Ya paham ya? Maka siapakah sesungguhnya orang yang munafik itu? Tidak hanya sekedar lafziyah, tapi kita harus paham secara ekspresi. Karena bisa jadi ekspresi itu yang sesungguhnya maknanya. Sama seperti ketika saya tadi ngomong alul jannah lewat. Tapi kini rodot nyengir gini. Iya kan? Wong apik liwat. Tapi kondisi bibirnya agak sedikit. Wong apik liwat. Tapi ada orang ngomong, wong sombong liwat dah, wong sombong liwat. Kalimatnya jelek. Iya. Wong kalimatnya jelek kan? Tapi karena ada keakraban antara mutakallim dan mukhatab, koncone langsung ngomong, lambemu iso ae. Jadi marah enggak? Enggak. Maka sampean jangan tertipu kulit luar. Kalau kamu tertipu kulit luar, kamu tidak akan menikmati rasa manisnya durian. Paham? Hei, rungokno kupingmu. Kalau kamu tertipu dengan kulit luar, maka kamu tidak akan pernah menikmati manisnya durian. Kenapa? Karena kulit luarnya menyakitkan. Pun pula kamu akan tertipu dengan halusnya gedondong. Padahal hatinya penuh dengan duri. Paham? Makanya jadilah orang yang ahli balaghah. Promosi. Lu enggak apa-apa, ilmu ulama kok saya promosikan. Iya kan? Paham ya? Paham? Alhamdulillah. Teman-temanmu paham. Bagaimana yang di rumah? Saya berharap kalian juga paham. Kalau kita garap semua ya masih banyak ya. Ya, anak-anak karena semuanya sudah bilang Pak punpel, maka hari ini saya cukupkan sekian. Saya berharap kalian yang ada di rumah, kalau nanti dibuka lowongan kembali, silakan kalian balik. Sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.